Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, jadi kemarin 3 minggu kita udah habiskan untuk belajar matematika. Sekarang kita baru masuk ke materi fisikanya, yaitu kinematika. Dan kita akan mulai dari membahas ya, apa itu kinematika. Kalau kinematika sendiri, sebenarnya ya kalian harusnya udah tahu bahwa dia membahas tentang gerakan, tapi tanpa tahu sumber gerakannya kan. Atau ya kata lainnya, kalian membahas tentang gerakan, sistemnya itu seperti apa. Ya, gitu. Maksudnya gerakannya sistem itu seperti apa? Ya kayak gini. Kalian mau ninjau balok, kalian mau ninjau bola misalkan. Kan fisika biasanya benda-bendanya kayak gitu. Nah, yang kalian pengen perhatikan adalah gerakannya nanti bakal kayak gimana. Bentuknya apakah mungkin garis lurus, bisa lintasan melengkung, bisa lintasan yang aneh-aneh, macam-macam gitu ya. Nah, itu semua tentang kinematika. Jadi tentang gerakannya. Oh, dia kelihatan bergerak melengkung. Oh, aku melihat dia kayak ke belakang. Tapi kalau orang lain yang lihat, oh, dia kelihatan ke depan. Gerak relatif. Nah, jadi gerakan ini dilihat kayak gimana, kayak gitu, itu bakal masuk ke materi kinematika. Jadi, ya di sini bakal yang dibahas tentang posisi, kecepatan, kemudian percepatan, terus bisa juga tentang hubungan gerak maupun gerak relatif. Gitu. Jadi ini adalah intinya. Dan kinematika itu lebih daripada GLB maupun GLBB ataupun gerak parabola. 3 hal yang aku sebutkan tadi itu adalah kasus khusus dari kinematika. Khusus artinya ya terbatas. Jadi dari kasus yang kompleks kita sederhanakan. Nah, jadilah GLB, GLBB maupun parabola. Itu yang dipelajari di sekolah. Nah, kalau di Olimpiade ya belum tentu. Gerakannya bisa yang aneh-aneh, bisa digabung-gabung gitu. Dan kinematika itu ya karena jadinya kalian bahas tentang gerakan gitu ya. Kinematika itu adalah step pertama dari semua soal mekanika. Ini dia. Ini adalah step yang paling sering dilupakan atau yang kurang dipahami malah lebih tepatnya. Materi pertama tapi yang paling nggak dipahami. Kenapa? Karena kalau aku lihat ketika kebanyakan anak-anak mengerjakan soal mulai dinamika translasi sampai yang terakhir kayak osilasi kayak gitu, itu banyak yang mengabaikan tentang gerakannya bakal seperti apa. Kalau udah bahas tentang gaya, anak-anak cenderung hanya fokusnya ke persamaan hukum Newtonnya aja. Kalau udah soal ada energinya, fokusnya tentang energi doang. Padahal kalau kalian udah lebih lanjut, ya seperti di Olimpiade, kinematika ini adalah step pertama dari semua soal mekanika. Karena gerakan setiap sistem mekanika yang kalian tinjau tidak akan sama seperti yang soal sekolah, itu apalagi. Berarti kalian harus tahu dulu gerakannya seperti apa, hubungan geraknya seperti apa. Nah, itu dipelajari di bab awal. Kalau misalkan kalian kehilangan step ini, maka materi selanjutnya sampai materi terakhir itu semua akan sia-sia. Beneran sia-sia. Kenapa? Karena nggak bisa dipakai semua. Kalian dapat persamaan geraknya, tapi kalian nggak masukin persamaan kinematika. Sampai kiamat pun nggak akan selesai itu soal.
gitu. Kalian mau tebak-tebakan pun itu nggak bisa. Ya Olimpiade Fisika karo isai, ya itu nggak bisa tebak-tebakan. Kalian mau isian singkat pun itu nggak bisa ditebak masalahnya hubungan gerak. Jadi kalian harus uh, paham tentang gerak kayak gini. Kemudian karena kita membahas tentang gerakan juga ya. Nah, gerakan ini kan mirip ke kalau awam ya, lebih ke animasi. Jadi kalau misalkan kalian punya benda, kemudian kalian animasikan. Nah, itu sebenarnya kalian membahas tentang gerakan benda itu. Jadi di sini tuh butuh ide dan kreativitas. Selain hanya apa ya, textbook gitu ya, hanya sesuatu yang dari buku. Itu kurang. Jadi butuh ide dan kreativitas juga. Ya, biasanya lebih ke geometri. Jadi kalau kalian ada yang suka geometri di sekolah, ya itu bagus. Kenapa? Karena itu sangat membantu di kinematika. Biasanya itu membantu ke ide-ide, oh gerakannya nanti bakal seperti ini, oh bentuk lintasan ada hubungannya bla bla bla. Nah, itu biasanya muncul dari geometri. Geometri itu ya dari bentuk-bentuk sederhana, lingkaran, segitiga. Asal paham sifat-sifat dasarnya, terus kalian bisa putar-putar si geometri dan bentuk-bentuknya, harusnya aman. Kayak gitu. Jadi di sini penting juga membahas geometri. Ya, geometri nanti ada hubungannya dengan vektor, hubungannya dengan fungsi cos, sin, ataupun tan. Seperti itu. Jadi kayak gitu tentang kinematika. Materinya ya nggak terlalu banyak, tapi bakal kepake sampai akhir. Nah, sekarang kita mulai dari gerak satu dimensi dulu. Ya, kalau gerak satu dimensi, ya sebenarnya basic. Yang penting kalian paham ini aja, bahwa V itu adalah dx dt, dan A itu sama dengan dv dt, atau turunan kedua posisi. Ya, cukup tahu itu. Kalau misalkan kalian udah tahu, maka kalau misalkan kalian dapat percepatan fungsi tertentu atau kecepatan fungsi tertentu, terus kalian mau cari yang lain, itu harusnya gampang. Nanti sisanya itu hubungan di turunan ataupun integral. Kayak gini. X, V, A. Kalau misalkan ke bawah, itu pakai turunan. Terus kalau misalkan ke atas, ya pakai integral. Seperti itu. Jadi tergantung fungsinya. Oke, kita langsung masuk aja ke soal. Karena ya satu dimensi, biasanya ya hanya GLB, GLBB, kayak gitu. Kalau ada fungsi, ya itu nanti kalian harus tinggal belajar turunan aja. Oh, integral. Oke, kita mulai dari soal pertama. Hmm, Nah ini. Oke, ada seorang anak biasanya berjalan ke sekolah dengan laju konstan dan membutuhkan waktu 20 menit. Pada suatu hari, dia menyadari ada buku yang tertinggal di rumah. Dia tahu jika dia lanjut ke sekolah dengan laju yang sama, dia akan sampai 8 menit sebelum bel berbunyi. Jadi, dia kembali ke rumah untuk mengambil buku dan sampai di sekolah 10 menit setelah bel. Jika dia berjalan dengan laju biasanya, berapa perbandingan jarak yang ditempuh ketika menyadari ada buku tertinggal dengan jarak total dari rumah ke sekolah? Oke, kebayang soalnya?
Di sini aku kasih ide pertama. Ide pertama di kinematika. Gambar kejadian-kejadian penting di soal. Nah, itu. Penting di soal. Dan beri nama variabel. Ada juga. Beri nama variabel yang dibutuhkan. Ya, walaupun ini misalkan sebenarnya step yang umum, kalau kalian udah paham tentang aljabar, tapi kebanyakan anak SMA masih belum, ya kalau hanya sering textbook dong materi sekolah, biasanya nggak terlalu familiar dengan pembuatan nama variabel sendiri. Gitu. Jadi step pertamanya ya ini, gambar kejadian-kejadian penting yang ada di soal, kemudian kalian beri nama variabel yang dibutuhkan. Ini penting, soalnya ini bisa membantu. Dan aku sampai sekarang masih melakukan ini, sampai yang tingkat tinggi pun juga masih pakai cara kayak gini sih. Gitu. Kemudian, satu hal lagi, walaupun kalian dikasih angka di soal, angka itu dimasukkan di akhir. Jangan kerjakan angka di awal. Ya, sebenarnya kalian boleh. Kalau misalkan emang soalnya benar-benar tentang angka, bukan esai gitu ya. Tapi itu beresiko. Ya, jadi masukkan angka di akhir itu untuk meningkatkan ketelitian. Jadi untuk meningkatkan ketelitian dan mengurangi resiko error. Dan mengurangi resiko error. Kalau misalkan kalian udah sampai masuk tingkat nasional atau internasional, yang bagian masukkan angka itu nilainya kecil. Yang dinilai itu adalah variabel-variabel kalian. Jadi kalian buat rumusnya seperti apa gitu. Itu kata kasarnya, tapi lebih tepatnya persamaannya. Gitu. Kalau kalian bisa buat bersamaan dengan nama-nama variabel yang ada, yang dibutuhkan, dan yang mungkin kalian buat sendiri, nah itu nilainya besar di sana. Kalau misalkan kalian langsung masukkan angkanya, nilai kalian langsung hilang semua. Gitu. Dan kemungkinan salah ke soal selanjutnya itu lebih tinggi. Makanya sangat tidak disarankan. Gitu ya. Atau kalian boleh anggap aja angkanya itu nggak ada sama sekali. Gitu. Oke, gimana? Ada yang berhasil menjawab untuk soal ini? Mungkin tadi sambil aku jelasin. Atau ada yang mau ditanyakan dari soalnya? Bagian pertanyaannya. Oke. Berapa perbandingan jarak yang ditempuh ketika menyadari ada buku yang tertinggal dengan jarak total dari rumah ke sekolah? Bandingan. Jarak, bandingan itu kan harus membandingkan dua hal gitu kan ya. Nah, di sini dua hal itu apa? Jarak dengan jarak kan. Gitu. Jadi, pertama, jarak yang ditempuh ketika menyadari ada buku tertinggal. Nah, jaraknya ya berapa? Kalau misalkan nol, berarti dia masih ada di mana? Kalau dia menyadari buku tertinggalnya jaraknya nol, berarti ada di mana itu si anaknya? Di rumah, benar. Kalau misalkan rasionya satu, perbandingannya satu,
Berarti dia menyadari ada buku tertinggal sudah di sekolah. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk soal ini, kira-kira jawabannya berarti antara 0 sampai 1 atau lebih dari 1. Antara 0 sampai 1. Nah, itu dia. Jadi pasti pecahan gitu. Atau ya bilangan rasional 0, sekian. Itu yang diminta. Oke. Ya, di sini eh, ada berapa kasus yang bisa kita bandingkan? Kalau kalian perhatikan dari soalnya. Ada dua. Ya, benar. Yaitu kasus ketika kalau misalkan dia lanjut ke sekolah atau dia ngambil bukunya. Gitu. Jadi ada dua. Kasus yang pertama, kalau misalkan dia langsung ke sekolah, jadi ya udah bukunya ditinggal aja. Anggap yang di kiri itu rumah, kemudian yang di kanan itu sekolah. Jaraknya tahu? Apakah ada informasi jarak di sini? Nggak ada. Tapi ada informasi waktu gitu. Terus kecepatannya untuk semua kejadian kayak gimana? Sama. Berarti jarak itu bakal sebanding dengan waktu. Iya, benar. Jaraknya bakal sebanding dengan waktu di sini. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama. Mula-mula, ya dia langsung dari rumah ke sekolah. Dia butuh waktu 20 menit. Aku namakan T0. Ya, jadi ini 20 menit. Kayak gitu. Kemudian di soal dikasih tahu bahwa dia akan sampai 8 menit sebelum bel berbunyi. Oke ya. Jadi, kalau misalkan dia berangkat dari rumah T berangkat, kemudian di sekolah itu ada waktu bel, berarti dia sampai di sekolahnya waktu bel dikurangi atau ditambah 8 menit. Dikurangi. Benar. Jadi kita bakal punya hubungan, yaitu T berangkat ditambah T0 itu nanti sama dengan waktu bel dikurangi delta T1. Kayak gitu. Atau ya kita bisa tulis waktu bel dikurangi waktu berangkat itu nanti sama dengan T0 plus delta T1. Kalau dimasukkan angkanya, ya ini 20 ditambah 8. Jadi 28 menit. Berarti kalau misalkan waktu bel sekolahnya jam 7 tepat, jam 7 pagi tepat gitu, berarti dia berangkat dari rumah pukul 6.32. Benar. Bukan 6.40 ya.
Jadi 6.32 berangkat, kemudian 20 menit kemudian sampai jam 6.52. Dan itu 8 menit sebelum bel. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi selisih waktu bel dan waktu berangkat itu 28 menit. Oke, sampai bagian pertama masih paham? Oke, sip. Sekarang kembali lagi ke kasus yang kita tinjau, yaitu kasus dia sadar bahwa ya ada yang ketinggalan, terus dia ambil lagi. Jadi kalau dia nyadar bahwa ada yang ketinggalan, terus dia mau balik lagi, dia kan nyadarnya pasti di sini, gitu, di antara rumah dan sekolah. Kalian tahu berapa waktunya? Berapa waktu yang ditempuh sama garis merah ini? Diketahui atau nggak tahu? Nggak tahu. Karena tidak tahu, berarti adalah variabel yang tidak diketahui. Jadi ini kita misalkan aja T. Nah, setelah dia nyadar, terus dia mau balik lagi, mau ambil gitu. Berarti dia harus ke rumah. Waktu yang dibutuhkan berapa untuk ke rumah lagi? T, benar. Nah, terus dari rumah dia langsung ke sekolah. Butuh waktu berapa? 20 menit lagi atau T0. Kayak gitu. Ini tadi waktu berangkat, kemudian, nah sekarang dia telat 10 menit. Kalau dia telat 10 menit, berarti waktu bel ditambah atau dikurangi? Ditambah, benar. Jadi hubungan geraknya bakal menjadi waktu berangkat ditambah 2T ditambah T0 sama dengan waktu bel ditambah delta T2. Terus kita bisa dapatkan T itu sama dengan setengah waktu bel dikurangi waktu berangkat, kemudian ditambah delta T2 min T0. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal masukkan. Tadi waktu bel dikurangi waktu berangkat adalah T0 plus delta T1. T0 plus delta T1 ditambah delta T2 min T0. Ya, T0-nya ternyata nggak penting. Jadi waktu 20 menit itu nggak ngefek di sini. Waktunya itu hanya setengah dari delta T1 plus delta T2. Ya, tinggal kita masukkan. Wait. Ya, jadi delta T1-nya 8, kemudian dia telat 10 menit. 8 tambah 10 dibagi 2, 9 menit. Jadi dia itu nyadar bahwa bukunya ketinggalan itu 9 menit setelah berangkat. Ya udah, dari sini kita bisa dapat rasionya. Waktu dia sadar dibandingkan jarak ke sekolah, ini apa besar ya? Bandingan jaraknya jadi
Jadi berapa? Udah dapat semua yang dibutuhkan. Kalau nggak tahu, mungkin bilang aja bingungnya di mana. 8. Nah, udah deh benar. 9/20. Jarak ketika sadar kan? Ketika menyadari. Ketika menyadari ada buku yang tertinggal. Jadi saat tertinggalnya itu bukan kalau bukunya tertinggal jarak yang ditempuh gitu. Jadi ini kan sebenarnya V dikalikan T. Kalau yang sekolah V dikalikan T0. Karena kecepatannya sama ya nggak penting. Jadinya nanti ini 9/20. Ini dia jawabannya. Oke, atau 0,45 rasionya. Jadi 45% perjalanan dia, nah dia baru nyadar bukunya ketinggalan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal pertama? Oke, sekaligus aku ulangi lagi mungkin. Uh, Kegunaan gambar di sini, salah satunya untuk ini. Jadi kayak kita bisa tahu jelas, oh dia butuh waktu T, T, T0. Nah, hal seperti ini kalau digambar itu jauh lebih gampang. Makanya ya kalian rajin-rajin dalam menggambar kayak gitu. Gambarnya nggak harus bagus. Oke, Adif Taryana Putra mau tanya. Oke, kalau gimana? Adif Taryana Putra, ada yang mau ditanyakan? Aku mute ya. Oke, soal pertama udah. Sekarang kita coba ke soal kedua. Pada suatu hari, Anda piknik dengan kelas Anda. Di tengah perjalanan kembali dari lokasi piknik ke sekolah, turun hujan sehingga supir mengurangi laju bus menjadi V1, yaitu 60 km per jam, yang seharusnya 70 km per jam agar tepat waktu. Setelah hujan berhenti, supir meningkatkan laju bus menjadi V2 75 km per jam dan menempuh sisa jarak S 40 km tepat waktu pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, yang ditanya adalah berapa lama hujan terjadi. Oke. Nah, yang dibandingkan sekarang kayak gimana? Konsepnya hampir mirip dengan soal pertama. Yang dibandingkan kasus apa dengan kasus apa?
Kasus hujan dan tidak hujan. Ya, benar. Kasus hujan dan tidak hujan. Nah, yang tidak hujannya di atas saja. Oke. Kemudian, kalau tadi kan untuk acuannya kita punya rumah sama kita punya sekolah. Kalau untuk kasus ini, apa acuannya? Posisi-posisi yang bisa kita buat acuan-acuannya. Mulai hujan, berhenti hujan, lokasi piknik ke sekolah. Oke, ya kalau kayak gitu ada 4. Jadi ini misalkan lokasi piknik, terus ini kasusnya kalau mulai hujan, posisinya ya, kemudian ini hujan berhenti, kemudian ini sekolah. Kita tandai dengan ya garis-garis itu. Oke, dari lokasi piknik ke mulai hujan, untuk kedua kasus itu bakal sama atau beda untuk kedua kasus itu? Kalau misalkan tidak hujan, ya ini kan nggak hujan. Kalau misalkan hujan, dari piknik sampai mulai hujan, apakah hujan? Enggak. Berarti kedua kasus itu bakal sama aja kan? Berarti ini tidak mempengaruhi jawaban. Gitu. Jadi ini sama-sama final. Sekarang baru mulai ke yang membedakan. Ya, ini bisa dibilang tidak penting. Oke. Untuk kasus tidak hujan dulu. Untuk kasus tidak hujan, dari posisi mulai hujan sampai ke sekolah, kecepatannya bakal sama terus kan? Ya enggak? Untuk kasus yang tidak hujan, kasus tidak hujan, dia bakal bergerak dengan kecepatan berapa? Dari posisi mulai hujan ke posisi sekolah. Bergerak dengan kecepatan. Oke. Ya, gunakan variabel ya kalau bisa. Jadi benar 60 km per jam atau final. Eh, kok 60, sorry. 70. Seharusnya 70 km per jam kan. Coba perhatikan lagi kata-katanya. Turun hujan sehingga dia mengurangi kecepatannya menjadi V1. Berarti awalnya berapa? Seharusnya V0 gitu. Jadi untuk kasus tidak hujan, ya si busnya bakal gerak dengan kecepatan V0 aja terus. Kayak gitu. Kemudian jarak yang ditempuh, tahu berapa? Tidak. Ya, berarti S0 misalkan. Waktu yang dia tempuh,
Tahu juga? Ya, T0, tapi kita nggak tahu kan besarnya berapa. Nah, ini aku maksud kalian kasih nama variabelnya. Oke, lanjut ke yang bawahnya. Sekarang, untuk kasus hujan, dari titik di mana mulai hujan sampai hujan berhenti, busnya bakal bergerak dengan kecepatan V1. Jarak yang dia tempuh, S1, kita nggak tahu, dan T1, waktu yang dia tempuh. Dan ini yang ditanyakan. Ini yang ditanya. Oke. Nah, kemudian lanjut. Dari hujan berhenti sampai ke sekolah. Kecepatannya adalah V2. Jarak yang dia tempuh, S2, oke, boleh. Waktunya T2 misalkan. Nah, terus yang di soal ini terus yang mana? 40 km. 40 km itu yang mana? S0, S1, atau S2? S2. Ya, benar. Jarak sisanya. Jadi hujannya berhenti, si bus-nya naikin kecepatannya, kemudian sisanya itu pakai jarak S gitu. S2-nya sama dengan S. Jadi yang diketahui nanti di sini ada V0, V1, V2 sama S2. Itu yang diketahui di soal. Oke, sampai diagram-diagram ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan ada yang ngomong nggak ada, ya bakal aku lanjut. Tapi kalau misalkan kalian ada yang misalkan masih belum paham dan pengen dijelaskan, ya kalian bisa request gitu ya. Nggak usah malu. Oke, lanjut. Karena kita udah selesai membuat gambarnya, diagram yang kita butuhkan, saatnya membuat persamaan. Oke, kira-kira persamaan apa yang bisa kita buat di sini? Ya, kalau aku kelompokkan, ini nanti yang diketahui itu ada V0, V1, V2, S2. Yang tidak diketahui itu ada S0, S1, T1, ya T0, T1, T2. Ya, itu tidak diketahui. Bisa persamaan apa aja yang kita buat dari gambar ini? Ada yang punya ide? Bagaimana? Kira-kira ada yang punya ide harus buat persamaan apa aja dari gambar ini?
Halo, gimana? Ada yang kepikiran? Kalau misalkan ada 5 variabel yang tidak diketahui, berarti kalian setidaknya butuh berapa persamaan? Ya, minimal ada 5 persamaan. Butuh 5 persamaan. 5 persamaan, tapi 3 persamaannya itu persamaan yang sangat-sangat gampang sih. Nah, ini kita udah masuk ke fisikanya ya. S0 sama dengan S1 tambah S2. Oke, benar. Itu adalah persamaan geometri. Jadi, dari hubungan geometrinya, kalau kalian lihat gambar ini, panjang S0 itu harus sama dengan panjang S1 ditambah panjang S2. S0 sama dengan S1 plus S2. Persamaan 1. Terus, persamaan apa lagi? Geometri udah. Boleh katasin ke grafiknya? Boleh. Ini. Sekalian sama soalnya juga bisa. T0 sama dengan T1 plus T2. Oke, benar. Nah, dari soal bagian mana yang menunjukkan kok T0 harus sama dengan T1 plus T2? Kan kalau waktu sebenarnya bisa aja beda. Kalau jarak, ini karena dari gambar, jaraknya kelihatan sama. Kalau waktu, kenapa bisa sama? Kata-kata bagaimana yang menunjukkan itu? Itu sebenarnya ada di soal, soalnya. Karena di sana dituliskan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Iya, benar. Jadi, harus diperhatikan di sini. Dengan kecepatan V0, kalau tidak hujan, dia tepat waktu. Ya. Kemudian, walaupun di sini dia hujan, ada kata-kata tepat waktu untuk kasus yang hujan. Jadi kalau sama-sama tepat waktu, artinya waktu dia sampai di sekolah harus sama. Gimana caranya agar sama? Ya berarti selisih waktunya juga harus sama. Jadi di sini syarat tepat waktunya adalah T0 sama dengan T1 plus T2 persamaan 2. Tinggal 3 persamaan. Tapi 3 persamaannya persamaan yang cukup mudah, yaitu persamaan apa? Kira-kira. Ya, benar. Itu persamaan GLB sebenarnya. Sisanya 3. Jadi ini kan gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Sebenarnya nggak konstan, tapi rata-ratanya konstan. Jadinya ini kita bisa tulis GLB-nya ya ada S0 itu adalah V0 T0, kemudian S1 sama dengan V1 T1, kemudian S2 adalah V2 T2. Nah, ini adalah persamaan 3 sampai 5.
Karena udah ada 5 persamaan, ya berarti bisa diselesaikan. Kalau kalian hanya paham tentang GLP-nya saja, itu nggak akan bisa diselesaikan, karena kalian butuh 2 persamaan tambahan. Oke, jadi ya kalian kerjakan matematikanya aja, sisanya di sini. Substitusi persamaan 3 sampai 5 ke persamaan 1. Jadi V0T0 sama dengan V1T1 plus V2T2. Kalian dapat persamaan 6. Oke, selanjutnya apa? Oh ya, ini 3 sampai 4 aja. Biar kan S2 kan udah diketahui, jadi ngapain kita masuk kayak gini. Oke, terus apalagi yang disubstitusi? V0 tahu, V1 tahu, S2 tahu. Yang kita nggak tahu adalah T1 sama T0. Tapi yang dicari T1. Berarti yang disubstitusi adalah bersamaan. V1-nya diketahui. Kalau udah diketahui, berarti nggak perlu disubstitusi. Yang disubstitusi itu variabel yang tidak diketahui. Untuk persamaan 6, yang tidak diketahui itu adalah T0 sama T1. Itu yang disubstitusi adalah bersamaan 4. Bersamaan 2. Ini kan belum dipakai. T0 sama dengan T1 plus T2-nya. Kalau belum dipakai, ya harus cari cara biar bisa dipakai. Jadi substitusi persamaan 2 ke persamaan 6. V0 dikali T1 plus T2 sama dengan V1 T1 ditambah S2. Nah, sekarang T2-nya berapa? T2-nya dapat dari persamaan 5. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 7. Bukan V2, oh kali S, tapi S dibagi V2 ya. Nah, ini S2 per V2. Sama dengan V1 T1 ditambah S2. Dibongkar jadi V0 T1 ditambah S2 V0 per V2 sama dengan V1 T1 plus S2. Tinggal pindah ruas. Jadi V0 min V1 T1 sama dengan S2 dikali 1 min V0 per V2. Samakan penyebutnya. S2-nya ganti S, jadi nanti ini S per V2 dikali V2 min V0 per V0 min V1. Dan inilah waktu yang waktu hujannya. Kalau dimasukkan angkanya
40 kilo dibagi 75 km per jam. Terus ini 75 min 70. Ya, yang satunya 60. 70 min 60. Oke, itu 40 per 75 dikali 5 per 10. Oke, kalkulator nggak masalah. Nah, nanti ini hasilnya adalah 4 per 15 jam. Itu berapa menit? 16. Nah, selesai. Jadi hujannya terjadi selama 16 menit. Kita bisa mendapatkan waktu walaupun di soal nggak dikasih informasi tentang waktu sekalipun. Tapi ada jarak sama kecepatan. Nah, itu dia yang kita manfaatkan. Sebenarnya, kalian nggak perlu tulis substitusi dari ini ke ini. Itu nggak masalah. Kalau kalian paham. Oh, ini tinggal masuk-masukin. Selesai gitu. Tapi kalau masih yang belum terbiasa, ini aku tulisin runtutannya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Tidak. Oke. Ya, beda kan ya sama soal sekolah. Gitu. Jadi harus ada ide sedikit dari gambar-gambarnya atau persamaan yang harus dibuat. Dan mencermati kata-kata yang ada di soal. Oke, satu soal lagi mungkin untuk kasus satu dimensi. Nah, sekarang yang ada percepatannya. Seorang penumpang berdiri pada peron stasiun tepat di samping sisi depan gerbong ke N. N-nya itu bebas angkanya ya, dari suatu kereta. Jika kereta mulai bergerak dengan percepatan konstan, gerbang ke N melewati orang tersebut setelah delta T1. Dan ujung akhir kereta melewati orang tersebut adalah delta T2. Pertanyaannya adalah, berapa banyak jumlah gerbong kereta tersebut? Yang B, berapa interval waktu gerbong terakhir melewati orang tersebut? Oke ya. Ini mungkin aku tambahin sedikit kata-katanya dari kondisi diam. Kita buat gambarnya dulu ya, seperti biasa. Ini kasus misal aja ya, untuk gambarnya. Jadi kan kalau gambar kita nggak tahu n kecilnya berapa, apa namanya, untuk soal ini n kecilnya berapa, terus jumlah keretanya berapa, perbandingan waktunya juga kita nggak tahu. Jadi kita misalin dulu aja. Untuk keperluan gambar, kita bakal pakai n kecilnya itu 2 dan n besarnya 4. Jadi ini gerbong kedua, kemudian yang ini ada 4 gerbong total. Terus ya kita gambar. Oke, misalkan seperti ini. Ini kondisi awalnya. Arah ke depannya ke sini ya. Gitu.
Jadi, kalau misalkan kasusnya kayak gini, N kecilnya 2, N besarnya 4, orangnya ada di mana? Di eh, ini aku namakan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di titik yang keberapa? 8? Bukan. Perhatikan, orangnya tepat di samping sisi depan dari gerbong ke N. Gerbong ke N dari suatu kereta. Titik 6. Nah, ya benar. Yang lain paham ya? Jadi gerbong ke N itu yang ini. Ini kita misalkan gerbong ke N. Maka depannya itu, sisi depannya ini. Ini tuh sisi belakang. Oke. Dan orangnya diam. Orangnya diam kalau keretanya dipercepat. Jadi ya punya percepatan A. Nah, sekarang masalah jumlah gerbongnya. Berarti kalau misalkan dia ada di depan sini, sisi depan, jumlah gerbong di depan orang tersebut ada berapa? Dalam N kecil. Ada N-1. Ya, benar. Di sini ada N-1 gerbong. Tinggal kalian masukkan. Kalau 2, berarti 2 min 1. Ada 1. Kalau N kecilnya 3, berarti ada 2 gerbong. Kayak gitu. Jadi, ya kita buat polanya. Dan gerbong yang di belakang si orang ini. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ada berapa? Dalam N besar dan N kecil. N plus 2? Bukan. Untuk gambar ini kelihatan N plus 2, tapi bukan. Ada N besar sama N kecilnya. Ini totalnya kan ada N gerbong kan? Ini totalnya N gerbong. Nah, ya benar. Jadi sisanya adalah N besar dikurangi N min 1 gerbong. Yang kita ingin cari adalah N besarnya. N kecilnya diketahui. Oke, sampai sini masih paham untuk masalah jumlah gerbong-gerbongnya? Paham. Oke, yang lain kalau misalnya kurang paham nanti tanya aja. Lanjut. Kemudian dia dipercepat. Perhatikan kalimat yang ini. Dia mulai bergerak dengan percepatan konstan. Kemudian gerbang ke N melewati orang tersebut setelah delta T1. Jadi kalau misalkan nih ya, misal panjang satu gerbong itu L. Berarti keretanya udah bergerak berapa L? Selama delta T1 itu.
NL. Berarti kalau ada 5L. Ya, udah ada yang benar sih. Bergerak 1L ya. Gerbang ke N-nya bakal lewat kayak gini kan. Orangnya kan diam. Aduh. Orangnya diam, jadi ya posisi ini nggak akan berubah sampai akhir. Gitu. Jadi orangnya sekarang ada di sisi depan gerbang selanjutnya dari N+1. Gitu. Jadi ya sudah bergerak sejauh L. Ya, T-nya sama dengan delta T1. Sampai sini paham? Ya, ini aku gambarin juga. Ini S1-nya sama dengan L. Ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir. Ujung akhir kereta melewati orang tersebut adalah delta T2. Berarti si keretanya bakal kayak gini kan. Sudah melewati orang tersebut soalnya. Jadi ini sekarang T-nya sama dengan delta T1 ditambah delta T2. Oh, sorry. Delta T2. Ya, setelah delta T2. Dari kondisi awal ya itu hitungnya. Jarak yang ditempuh berapa untuk kasus yang ini? Jarak yang ditempuh kereta. L dikalikan N besar min N kecil. Jangan lihat jumlah angkanya ya. Perhatikan pakai N besar sama N kecil ya. Ya, udah ada yang benar. S2-nya itu sama dengan N besar dikurangi N min 1 dikalikan L. Kan ada jumlah gerbongnya segitu. Tinggal dikali panjang gerbongnya aja kan. Gitu. Dapat jarak yang dia tempuh. Dan gambarnya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dari gambar-gambar ini? Oke. Kalau nggak ada, ya berarti tinggal menyelesaikan. Kayak yang bagian A. Berapa banyak jumlah gerbong kereta tersebut? Kita bisa buat dua persamaan. Persamaan pertama, kita buat dari gambar yang kedua ini. Untuk T sama dengan delta T1. Ya, karena ada percepatan, berarti persamaan yang kita pakai adalah persamaan persamaan GLBB ya. Gitu. S1 sama dengan percepatannya dimisalkan A. Persamaan GLBB yang kalian ketahui
V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, benar. V0-nya berapa? V0-nya? V0-nya 0. 0. Benar. Jadi, sisa setengah A delta T1 kuadrat. Udah, tinggal masukkan L berarti sama dengan setengah A delta T1 kuadrat. Persamaan 1. Jadi untuk persamaan kedua, ya mirip. S2 sama dengan setengah A delta T2 kuadrat. Kemudian ini L sama dengan. Oh, sorry. S2-nya itu adalah N besar min N kecil min 1 L sama dengan setengah A delta T2 kuadrat. Persamaan 2. Terus gimana untuk mencari N besar? Apa yang harus disubstitusi? Substitusi persamaan yang mana? Ke mana? Kalau kalian mau menyelesaikan ini. Yang diketahui itu delta T1, delta T2 sama N kecil aja. Tapi kalian disuruh mencari N besar. Bagaimana? Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, ya benar. L-nya kan nggak penting. Kita nggak mau tahu L-nya. Masukkan N besar dikurangi N kecil min 1. Dikali setengah A delta T1 kuadrat sama dengan setengah A delta T2 kuadrat. Setengah A bisa dicoret. Jadinya N besar dikurangi N kecil plus 1 sama dengan delta T2 per delta T1 kuadrat. Berapa jumlah gerbong keretanya? N kecil ditambah delta T2 per delta T1 kuadrat min 1. Ya, itu adalah jawabannya. Jadi di sini panjang gerbongnya nggak penting, percepatan gerbongnya juga nggak penting. Tapi kita butuh. Waktu nulis persamaannya butuh variabel itu. Tapi nanti kecoret. Karena nggak dibutuhkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Untuk yang bagian B nanti kalian coba sendiri ya. Jadi kita bakal lanjut dulu materinya. Interval waktu, ya ini aku kasih close sedikit ya mungkin. B, interval yang diminta itu adalah waktu gerbong terakhir
mulai melewati orang yang sedang berdiri tadi sampai selesai melewati. Jadi, karena untuk sampai melewati kan udah tahu. Yang ini adalah delta T2. Jadi pertanyaannya adalah, ya cari waktu mulai melewatinya. Gitu. Kalau kalian udah dapat waktu dia mulai melewatinya, harusnya dapetin delta T-nya gampang. Oke, kayak gitu. Jadi tadi adalah contoh-contoh soal kasus satu dimensi. Hanya 3, tapi ya satu bagian nggak dibahas. Dari soal yang aku kasih di sini ada 8. Sebenarnya sedikit ya ini, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian masih ada lumayan banyak soal untuk dikerjakan untuk pelatihan mandiri. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke kasus kedua, yaitu kinematika gerak parabola. Gerak parabola. Ada yang tahu definisi gerak parabola? Gerak parabola secara umum. Ya, gerak parabola itu sebenarnya adalah gerak 2 dimensi. Walaupun dia 3 dimensi, itu masih bisa dipecah menjadi atau bisa kita proyeksikan pada satu bidang tertentu. Jadi ya pada kira 2 dimensi lagi. Itu. Jadi dia itu gerak 2 dimensi dengan percepatan konstan di salah satu arah. Ya, kalau percepatan konstan harusnya di satu arah. Ya. Sehingga gerak yang di arah gerak yang sejajar percepatan itu menjadi GLBP dan gerak yang tegak lurus percepatan itu GLB. Nah, ini definisinya gerak parabola. Lah, kenapa bukan gravitasi gitu? Kenapa di sini bilangnya percepatan aja? Karena ya banyak kasus-kasus selain gravitasi yang bisa membuat gerak parabola gitu. Misal kayak ada sebuah konveyor, konveyor itu karet berjalan yang ada di pabrik-pabrik untuk bawa barang. Kalau misalkan konveyornya itu gerak ke kanan, terus kalian letakkan sebuah balok kayak gitu, kemudian ini punya kecepatan, dia itu nanti bakal gerak parabola. Kenapa? Karena percepatannya konstan. Kayak gitu. Atau misalkan ada orang berjalan, kemudian dengan percepatan maksimum, yaitu akibat gaya gesek, maka selain lintasan garis lurus yang bisa dibentuk apa? Lintasan parabola juga. Jadi parabola ini banyak banget kejadian-kejadiannya. Selain kasus parabola yang gravitasi yang kalian kenal di sekolah. Gitu. Oke ya. Jadi yang harus diingat adalah kalau misalkan percepatannya konstan, maka yang satu arah itu GLBB dan arah yang lain itu bakal GLB. Itu pasti gerakannya parabola. Maupun percepatannya bukan percepatan gravitasi. Oke.
Untuk belajar, ya kita bakal pakai kasus yang gravitasi sederhana. Dan yang paling gampang, ya kasus di atas tanah. Kayak gini. Anggap itu bentuknya parabola. Jadi biasanya ya kita letakkan sebuah partikel yang mau ditembak atau dilempar, kemudian kita beri kecepatan V0, terus kita kasih sudut theta. Nah, arah gravitasinya bakal ke bawah ya, percepatan gravitasinya. Jadi di sini, kalau kita definisikan, biasanya itu X sama Y-nya itu dari titik perlemparan. Ya, jadi koordinat acuan itu adalah titik pelemparan, titik awalnya. Itu seringnya. Tapi kalau kalian mau pakai titik yang lain, silakan. Nggak masalah, karena tidak mengubah jawaban. Soalnya itu hanya koordinat doang. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, persamaan geraknya jadi kayak gimana? Persamaan posisi sebagai fungsi waktu. Untuk arah X-nya bakal jadi X sama dengan X sama dengan apa? V0 cos X kali T. Oke, mungkin cos theta yang agak lebih tepat. Karena di gambar ini sudut terhadap sumbu X-nya adalah theta. Jadi untuk secara umum kita bisa tulis V0X T. Ya, ini adalah GLB. Kemudian persamaan arah Y-nya, Y-nya adalah V0YT plus atau min. Minus setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan GLBB. Yang harus dipahami cukup dua persamaan ini. Ya, persamaan utamanya. Ya, aku kayaknya taruh bawah aja. Jadi yang penting itu dua persamaan ini. Kalau misalkan kalian udah paham dua persamaan ini, itu sudah cukup. Tapi masalahnya adalah soal-soal parabola itu semakin tinggi levelnya, dua persamaan yang kelihatannya sederhana ini, dia itu mengandung banyak rahasia matematika di dalamnya. Jadi ada sifat A, B, C. Dan kalau kalian paham sifat geometrinya, itu sangat-sangat bagus jadinya. Gitu. Tapi ya levelnya bakal semakin susah. Jadi jangan kira kalian, oh ya persamaan parabola hanya kayak gini doang, simple. Enggak sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, di sini aku jelaskan dulu beberapa hal dari persamaan ini. Mungkin ya poin-poin lah yang penting. Misalkan kalian masukkan substitusi T ke persamaan yang arah Y. Jadi substitusi T dari persamaan
X ke persamaan Y. Nanti kalian dapat apa? Y sama dengan V0 Y, X per V0 X, min setengah G, X kuadrat per V0 X kuadrat. Atau Y-nya sama dengan V0 Y per V0 X, X, min setengah G per V0 X kuadrat dikali X kuadrat. Ya, ini adalah apa? Kalau di matematika disebut persamaan. Persamaan apa? Masih ingat? Fungsi apa? Kuadrat. Ya, ini tuh fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat harusnya mungkin kalian masih ingat sedikit-sedikit. Jadi, di sini, kalau karena dia fungsi kuadrat, dia punya sifat-sifat efeknya. Sifat-sifatnya, yang pertama, kalian lihat A-nya. A dari fungsi kuadrat. Nah, ini kan apa? Min setengah G per V0 X kuadrat. Ya, atau aku ubah dulu aja bentuk persamaannya. Min setengah G per V0 X kuadrat dikali X kuadrat ditambah V0 Y per V0 X. X min Y sama dengan 0. Nah, sama. Dari A-nya dulu. A-nya di sini, kan yang ini. A X kuadrat plus BX plus C ya. Min setengah G per V0 X kuadrat. Berarti ini besarnya positif atau negatif? Negatif. Kalau negatif, berarti bentuknya bakal terbuka ke bawah. Makanya kalian ngelihat parabola yang akibat gravitasi, pasti bentuknya kayak gitu. Terbuka ke bawah. Kemudian, otomatis juga di sini bakal ada puncak. Ada puncaknya. Ada puncaknya atau ya Y maksimum. Kayak gitu. Jadi kalau kalian melempar sesuatu, pasti ada ketinggian maksimumnya. Seperti itu. Oke. Kemudian, di sini juga ya diskriminan juga mempengaruhi akar. Ya kan? Diskriminan dari persamaan tersebut mempengaruhi jumlah solusi. Nah, jumlah solusinya apa berarti? Ya, solusinya X kan? Jumlah solusi X. Bisa ada berapa kemungkinan? Bisa ada 3 kemungkinan ya, sebenarnya. Antara diskriminan yang lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti ada 2X. Kalau sama dengan 0, ada 1X. Kalau ini, tidak ada X.
Jadi di sini ada sesuatu yang menariknya. Untuk diskriminan lebih dari 0, itu memberikan suatu makna fisika berupa, jadi kayak gini. Untuk satu ketinggian tertentu, ada dua nilai X. Dua nilai X-nya itu kayak gimana? Ya, kalau kalian gambar parabola, terus kalian tinjau satu ketinggian tertentu, kayak gini. Kalian lihat, dia memotong di berapa titik parabola? Ada dua. Nah, jadi ada X1 sama ada X2. Dan ini bisa membuat satu kesimpulan baru lain. Jadi tidak perlu kalian itu analisis X2 dari puncak. Ya, aku kurang tahu ya kalau misalkan di sekolah kalian. Kalau di sekolahku dulu waktu SMA, kebanyakan anak-anak ya teman-temanku atau mungkin yang baru-baru, dia tuh melihatnya kayak gini. Jadi kalau mau mencari yang jatuh gitu ya, yang turun, biasanya ngeliat, oh, aku harus tahu dulu titik puncaknya di mana. Kemudian X2-nya ya pakai persamaan GLBB, tapi percepatannya jadi positif. Nah, itu tidak perlu. Nggak penting sebenarnya. Jadi kalian bisa mencari X2 tanpa kalian harus ke puncak dulu, kemudian pakai GLBB yang G-nya positif. Pakai G yang negatif ini semuanya bakal bisa dipakai. Sampai dia ke bawah pun nggak masalah. Ya, yang penting acuannya benar aja. Gitu. Ya, kayak jika di atas titik awal, ya kalian gunakan Y positif. Jika di bawah titik awal, itu kalian cukup gunakan Y negatif. Udah selesai. Jadi kalian nggak perlu pakai yang namanya gravitasi positif. Biar apa? Ya biar konsisten aja kalian sama persamaan yang kalian buat. Gitu. Dan ya lebih membantu. Oke, nah kemudian untuk kasus yang D sama dengan 0, diskriminan yang 0, kan hanya ada satu titik. Ya ini adalah titik maksimumnya sebenarnya. Titik Y max. Ketinggian maksimum. Kalau di turunan, sesuatu fungsi maksimum jika apa? Suatu fungsi maksimum jika turunannya bernilai berapa? Turunannya 0. Ya, benar. Jadi nanti di sini tuh kalau di titik maksimum, dy dx-nya 0, dan kalau dari waktu juga sama aja. Dy dt-nya 0. Dy dx 0 itu nunjukinya gimana? Di titik puncak, gradiennya nanti kayak gini, datar. Ya, garis singkungnya itu horizontal. Ini dy dx 0. Kemudian dy dt 0 itu artinya kecepatan arah y-nya
sama dengan 0. Jadi ini diam sesaat di arah Y. Jadi kalau misalkan ketinggian maksimum, ya dia dicapai saat diam sesaat di arah Y. Nah, kayak gitu sih. Jadi ini mungkin hal penting dari persamaan kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Terus kalau kalian misalkan lihat parabola kayak gini, jarak dari titik awal sampai titik akhir menyentuh tanah lagi untuk kasus horizontal gini, kalian sebut apa biasanya? Jarak ini. Kalau ini kan ketinggian maksimum. Ini disebut apa? Istilahnya. Ada yang tahu? Sorry, suaranya agak putus-putus. Jarak maksimum. Jarak maksimum. Nah, itu mungkin aku bakal koreksi di sini. Ya, biasanya memang disebutnya jarak maksimum kalau di sekolah. Tapi untuk kasus yang lebih umum, dan Olimpiade termasuk kasus umum, aku bakal kasih namanya jangkauan. Jadi kalau di buku luar negeri, biasanya ngomong jarak yang tadi itu range namanya. Range itu jangkauan. Nah, kenapa pakai jangkauan? Soalnya jangkauan ini itu bisa dimaksimumkan. Nah, bayangkan kalau namanya jarak maksimum. Berapa nilai maksimum dari jarak maksimum? Kan secara bahasa agak kurang enak gitu. Makanya kita bakal pakai istilah jangkauan. Jadi jangkauan itu jarak dari titik awal ke titik akhir. Ya, ini mencapai bidang ya, mencapai tanah, mencapai bidang miring kayak gitu. Dan kita mulai dengan menghitung jangkauan yang kasus barusan. Misalkan dia ini punya kecepatan V0Y, terus ini kecepatannya adalah V0X. Kita ingin mau ya mencari ini, jarak ini. Kita namakan S, range-nya, atau jangkauan. Range atau jangkau. Wait. Nah, kayak gini. Kalau di sekolah biasanya cari jarak yang ini, seingat gue ya, di sekolah itu diajarkannya cari dulu waktu sampai ke titik maksimumnya, ke ketinggian maksimum, terus dikali 2, kemudian dikalikan kecepatan, Rx. Benar kayak gitu? Yang mungkin udah belajar di sekolah materi ini? Atau langsung dikasih rumusnya? Gimana?
Ya, kalau misalkan belum atau ya kalian nggak tahu cara yang barusan, ini aku bakal kasih cara lain yang menurutku lebih sederhana. Jadi aku nggak peduli sama titik ketinggian maksimumnya. Aku hanya lihat titik awal sama titik akhir. Perhatikan, titik awal Y-nya berapa? Titik awal Y-nya 0. Titik akhir Y-nya 0 juga. Jadi kalian lihat di arah Y dulu. Persamaan arah Y, yaitu sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Y-nya masukkan 0. 0 sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. T-nya boleh dicoret? T-nya apakah boleh dicoret? Tidak. Nah, itu dia. Kelihatannya seperti boleh dicoret, tapi ini nggak boleh dicoret harusnya. Ya, kalau kalian misalkan di kelas matematika terus kalian coret T-nya, itu nanti bisa disalahin sih. Gitu. Jadi yang kalian lakukan adalah faktorkan. 0 sama dengan T dikali V0Y min setengah GT. Berarti ada dua solusi. Ada solusi T1 sama dengan 0 dan solusi T2 sama dengan 2 V0Y per G. Nah, T1 itu maknanya apa? T1 maknanya menjelaskan ini tuh kondisi awal. Jadi mula-mula T-nya 0 ketika Y-nya 0. T2 itu menjelaskan kondisi akhir ketika udah sampai ke tanah lagi. Itu yang aku maksud dari sini. Tentang masalah diskriminan yang lebih dari 0. Jadi ada dua solusi. Kalau kalian tahu satu nilai Y, ya kalian langsung pakai, terus cari T-nya. T-nya kalian pasti dapat 2. Dapat 2 itu adalah satu kondisi yang awal, satunya kondisi akhir. Nah, karena kondisi awalnya kita nggak penting, kita butuhnya kondisi yang akhirnya aja. Udah, bisa kita gunakan untuk mencari range. Jadi untuk arah X itu sama dengan V0X T. X-nya itu adalah S, T-nya adalah 2 V0Y per G. Jadi nanti S itu sama dengan 2 V0X V0Y per G. Selesai. Untuk kasus yang misalkan dikasih tahu sudutnya, untuk V0X sama dengan V0 cos theta, dan V0Y itu adalah V0 sin theta, kita bisa tulis S sama dengan 2 V0 cos theta dikali V0 sin theta per G. Jadi S-nya nanti sama dengan 2 sin cos. Disederhanakan menjadi apa? Dua sin cos disederhanakan menjadi apa?
Halo. Ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat? Ini ada di pertemuan kedua kayaknya. Dua sin cos. Dua sin theta cos theta. Bisa disederhanakan menjadi ya sin 2 theta per G. Ada yang familiar dengan persamaan yang ini? Ya, kalau ini harusnya rumus yang mungkin dipakai di sekolah ya. Jadi kalau yang bukan olim biasanya yang hafalin aja rumus-rumus kayak gini. Gitu. Dan ya udah dapat range-nya. Ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada, ya sebenarnya kita bisa lanjutkan lagi dari soal ini. Misalkan, untuk V0 konstan, berapa theta sudut pelemparannya agar S-nya maksimum? Untuk V0 yang konstan. Jadi S itu kan tadi V0 kuadrat per G. V0-nya konstan. G-nya apakah konstan? Percepatan gravitasinya? Konstan. Percepatan gravitasinya ya bisa dibilang konstan. Gitu. Kalau nggak konstan, artinya udah sampai ke langit gitu ya, mau keluar angkasa. Jadi ini V0 kuadrat per G, kemudian dikalikan sin 2 theta. Nah, kalau tetanya kita ubah-ubah, ada pengaruhnya ke konstanta ini nggak? Tidak ada. Nggak ada pengaruhnya. Gitu. Konstanta yang bakal tetap konstanta. Jadi si sin 2 theta ini bakal menjadi fungsi terhadap theta. Kalau kita mau mencari S yang maksimum, berarti fungsinya harus gimana? Agar S-nya maksimum, fungsi tetanya harus maksimum, minimum, atau bukan. Positif, dia bakal selalu positif. Theta berapapun. Kalau dia ke atas kayak tadi, harusnya selalu positif. Tapi belum tentu maksimum. Jadi agar S-nya maksimum, fungsinya harus ya maksimum juga. Ya kan? Kalian mau ini maksimum. Ya berarti di kanan juga harus maksimum kan? Kan sama dengan artinya kiri maksimum, kanannya juga maksimum gitu. Jadi kalau F tetanya maksimum, berapa nilai maksimum dari sin 2 theta? Atau nilai maksimum dari fungsi sin? Satu. Nah, itu dia.
Nilai maksimum fungsi sin adalah 1. Jadi, sin 2 theta sama dengan 1. Atau 2 theta sama dengan pi per 2 radian ya. Jadi tetanya itu sama dengan pi per 4. Atau kalau dalam derajat, berapa derajat? 45, ya benar. Cara lainnya, kalau misalkan kalian nggak terlalu hafal, ya pakai turunan juga bisa. Pakai turunan df d theta itu nanti sama dengan 0. Oke, turunan dari sin 2 theta berapa? Turunan sin 2 theta? Berapa turunannya? Berapa turunan fungsi sin 2 theta? Ini pada lupa semua tentang turunan. Atau gimana? Turunan dari fungsi sin 2 theta. Berapa turunan fungsi sin 2 theta? Kalau misalkan yang nggak tahu, ngomong aja. Oh, oke. Kalau turunan fungsi sin, apa? Turunan dari fungsi sin? Cos. Cos. Oke. Kalau misalkan sin 2 theta, berarti harus pakai aturan
rantai. Ya, ya kalau misalkan O-nya itu adalah 2 theta, jadi nanti ini turunan terhadap O dari sin O dikali DO d theta sama dengan 0. Ya, O-nya, ya ini dulu deh. Ini jadi cos O. O-nya adalah 2 theta. Cos O, O-nya tadi 2 theta. Turunan dari 2 theta adalah 2. Jadi ini 2 cos 2 theta. Fungsi luarnya sin, diturunin jadi cos. Turunan dalamnya 2 dari 2 theta. Jadi 2 cos 2 theta. Ya, itu hasil turunannya. Oke. Ya, ini nanti jadinya cos yang membuat 0. Juga pi per 2. Jadi ini bisa dibilang tetanya juga pi per 4. Sama. Oke. Ya, di last minute, di menit-menit terakhir, kelihatan bahwa masih matematikanya masih sangat kurang. Jadi selain mengerjakan soal yang kinematika, jangan lupa kerjakan soal yang matematika dasar yang sudah saya kirim. Ini ada banyak. Kalau kalian bisa ini, harusnya matematika kalian udah cukup untuk level kota. Level provinsi, ya harusnya juga udah lumayan juga sih. Walaupun ada tambahannya. Tapi setidaknya untuk tingkat kota harusnya udah oke. Gitu. Kenapa? Karena ya kalian nggak akan tahu sampai kalian kerjakan soal-soal nanti banyak butuh kalkulus. Gitu. Fisika sama kalkulus nggak akan terpisahkan. Jadi mau nggak mau harus belajar matematika. Ya, kalau kalian nggak belajar matematika, itu kayak hutan nantinya di fisikanya. Jadi tugasnya kalian adalah belajar lagi matematika. Ini nomor 1. Soalnya kalian cek. Kalau bingung, tanya aja. Nggak apa-apa. Nanti bakal aku bantu jawab. Nggak harus kalian kerjakan langsung bisa gitu. Kemudian, ya mulai kerjakan soal kinematika. Soal-soal kinematika. Terutama bagian A sama B. Kalau yang mulai coba yang C juga. C dan D. Jadi yang untuk soal kinematika itu ada A, B, C, D bagiannya. Nah, yang A sama B materinya sebenarnya udah cukup sampai gerak parabola. Nah, yang C sama D kalian bisa coba-coba atau kalau kalian mau cari solusinya silakan. Kayak gitu. Tapi kalian pastikan juga matematikanya dipelajari ulang. Kan referensinya udah aku kasih banyak dari YouTube, buku. Habis itu harus mulai dari mana? Itu udah aku kasih semua. Jadi kalau bingung kalian tanyakan. Kalau misalnya kalian kesusahan di turunan kayak gini, agak susah nanti di kinematika-kinematika yang lain. Bahkan ke soal mekanika yang lebih tinggi. Gitu. Walaupun tingkatannya masih kota, itu semua kepake. Ya, jadi soal tahun 2, iya dari dulu kayaknya turunan di tingkat kota itu juga udah penting. Makanya harus dipelajari. Ya, oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Soalnya udah ada di Drive. Udah aku kasih ke panitia.
Nomor ada di D1. Nah, ini. D1 halaman pertama. Masalah turunan-turunan ada di D2. Udah ada contoh-contohnya. Aturan rantai. Sin X kuadrat. Nah, itu ada contohnya. Nah, dilihat lagi aja. Terus, kayak misalkan materinya harus belajar dari mana. Nah, ini aku udah tulis juga. Kalkulus, itu bisa belajar dari sini, sini, sini. Udah ada kok, semuanya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalian coba cek-cek lagi ya drive-nya. Kalau misalkan memang belum lengkap, tolong ada salah satu dari kalian yang ngabarin gitu ke aku. Biar aku bisa kasih tahu juga ke panitia nanti. Nggak ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi setengah dari materi kinematika udah selesai. Minggu depan kita bakal selesaikan sampai hubungan gerak. Tapi mungkin belum ada yang, ya ada yang belum selesai. Kita bakal lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Dan ya ini pesan yang aku kasih. Kerjakan lagi soal-soalnya. Kalau bingung, ditanyakan. Oke, sip. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, sama-sama. Makasih, Kak.